Haleluya. Pagi hari ini kita akan melihat firman Allah dengan tema kuasa kasih yang ajaib. Katakan bersama, kuasa kasih yang ajaib. Ini akan membahas tentang bagaimana kita mengaktifkan dan memberdayakan kasih ilahi. Kita baca lebih dulu Efesus pasal 5 ayat yang kedua. Efesus 5 ayat yang kedua berkata demikian. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Hiduplah di dalam kasih, itu berarti 1 kali 24 jam kita terhubung dengan kasih Allah, kita terhubung dengan Tuhan sumber kasih kita, dan kita hidup menghidupi kasih ilahi itu. Kata hidup itu bukan hanya 1 jam, 2 jam di gereja. Ada kalanya di gereja, dalam ibadah, dalam persekutuan kita belum praktek kasih. Ya, nah di dalam ayat ini dikatakan kita harus hidup di dalam kasih. Hidup itu berarti 1 kali 24 jam terus menerus setiap hari. Hidup di dalam kasih seperti ikan, dia nggak bisa hidup terlalu lama di daratan. Dia bisa gelepar-gelepar sebentar lalu mati, saudara. Nah, saudara-saudara sekalian, ikan harus terus menerus hidup di dalam air, baru dia bisa bertahan hidup. Kasih itu adalah habitat kita. Kalau kita mau terus memiliki kehidupan Kristen yang sehat, maka kita harus selalu hidup di dalam kasih. Amin. Saudara, mengapa kita harus hidup di dalam kasih? Mari kita lihat ayat-ayat yang pernah kita baca. Yang pertama, saudara, potensi atau benih kasih Allah itu sudah dicurahkan di dalam hati kita. Roma 5 ayat 5 berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi ketika kita lahir baru, Roh Kudus ada di dalam kita, itu dia sudah bawa kekuatan kasih. Dia sudah bawa kemampuan untuk mengasihi. Yang percaya bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam kita, angkat tangan. Itu berarti bahwa kemampuan untuk mengasihi, potensi kasih, benih kasih sudah ada, sudah ditanam di dalam hati kita. Kekuatannya sudah ada di sana. Kita tidak memerlukan lagi dari luar. Kemampuan untuk mengasihi, kalau dikatakan energi untuk mengasihi, atau mesin untuk menggerakkan kasih, itu sudah ada di dalam diri kita. Oleh sebab itu, saudara, kita hanya perlu mengaktifkannya. Haleluya. Oleh sebab itu, dalam Kolose 3 ayat 14, maka kita harus mengenakan kasih. Katakan mengenakan. Kolose 3 ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih, di atas semuanya. Jadi di atas apapun yang kita belajar, kenakanlah kasih. Nanti kita akan melihat sebentar sebuah ayat yang berkata, karena semua firman itu sudah tersimpul di dalam firman tentang mengasihi. Artinya begini, kesimpulan dari semua praktek firman, apapun kesimpulannya tentang apa, itu cuma tentang praktek mengasihi. Haleluya. Sekali lagi, ketika kita berjuang mempraktekkan semua yang Tuhan perintahkan, kesimpulannya apa? Oh, ternyata itu cuma tentang praktek mengasihi. Mengasihi Tuhan, mengasihi di kalangan saudara seiman, mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Haleluya. Kalau orang Kristen nggak tahu intinya kekristenan, jangan-jangan dia menjalankan kekristenan yang salah.
Dia berpikir saya KTP-nya Kristen, tiap minggu ke gereja, lalu kemudian mungkin mempraktekkan beberapa firman, lalu dia sudah Kristen yang sejati. Saudara, kalau dibongkar, kalau dicari kekristenan yang sejati, dikeletei sampai dalamnya, itu yang harus diketemukan cuma kasih. Haleluya. Jadi kalau kita minta Tuhan, tolong periksa ya ketaatan saya. Tuhan nggak periksa bagian luarnya. Yang pertama dicari ya itu yang dicicipi. Ada kasih nggak? Oh nggak ada, itu bukan Kristen. Kalau kita mempersembahkan ketaatan pada Tuhan seperti sebuah menu yang Tuhan akan cicipi, ini ada rasa kasih nggak? Itu yang paling utama. Oleh sebab itu kita harus pakai kasih itu. Amin. Kita harus gunakan. Sudah ada. Ya. Kalau kita beli handphone baru yang paling canggih, keluaran terbaru, ya, itu kita harus gunakan. Kalau enggak, eman-eman, sayang sekali. Nah, kita punya kasih di dalam kita yang harus kita pakai. Haleluya. Dikenakan itu artinya dipakai. Seperti pakaian dipakai. Ketika badan kita pakai pakaian yang kelihatan pakaiannya, tinggal yang terlihat ini pakaian tua atau pakaian baru, kusam atau masih baru, saudara. Nah, kasih itu harus kita kenakan setiap saat. Katakan amin. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 12, ini alasan-alasan untuk kita praktek kasih. Tangkap ini baik-baik, karena kalau kita nggak praktek ini, kekristenan kita akan susah, akan sulit. Kalau orang punya kasih itu, kekristenan itu akan terasa indah. Rahasia firman Allah ini kita harus ngerti. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 12, dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Jadi yang ketiga alasannya adalah kasih kita hanya bisa bertumbuh sempurna kalau dipraktekkan. Ada orang berkata, saya belum bisa. Kapan bisanya kalau nggak praktek? Kasih saya masih lemah. Kapan kuatnya kalau nggak praktek? Kasih saya itu kecil sekali. Ya karena nggak pernah dipraktek. Ternyata untuk semakin bertumbuh dalam kasih, ternyata untuk membuat kasih kita itu makin meluap, itu sambil dipraktekkan. Haleluya. Jadi orang yang tidak pernah mengambil keputusan, komitmen untuk mempraktekkan kasih, kasihnya kerdil terus. Dan dia nggak akan layak bagi Tuhan. Alkitab menulis, kasih ya yang hilang, kasih mula-mula yang hilang dari kita, membuat kita jatuh terlalu dalam. Jatuh itu berarti kita jauh dari Tuhan. Dan harus bertobat lagi. Perhatikan ini baik-baik. Jadi apabila kita ingin mengalami keindahan dari praktek kekristenan, yaitu praktek kasih, maka kita harus mempraktekannya tiap hari. Siapa yang menangkap ini, yang memahami, angkat tangannya. Haleluya. Jadi katakan, mulailah mempraktekkan kasih. Kasih itu adalah perintah, kita sudah belajar. Kasih itu perintah. Kasih itu perbuatan ternyata. Bukan perasaan semata-mata. Kasih itu perintah yang harus ditaati. Bagaimana mentaati kasih? Sama seperti ketika Allah mengasihi kita, dia berbuat apa? Dia mengirimkan anaknya yang tunggal untuk mati di salib. Itulah kasih. Kasih itu adalah praktek firman. Jadi kasih adalah perbuatan. Mulailah melakukan perbuatan-perbuatan kasih. Katakan bersama, mulailah melakukan perbuatan-perbuatan kasih. Ketika kita mulai praktek, wah, kasih, kekuatan kasih itu mulai tumbuh di dalam kita. Orang dunia saja memahami kekuatan kasih itu.
kekuatan kasih manusia saja itu bisa mengubah banyak hal. Apalagi kekuatan kasih Tuhan. Haleluya. Jadi tangkap bagaimana kasih itu bertumbuh sempurna adalah melalui apa? Praktek mengasihi. Ulangi, bagaimana kasih itu makin kuat dalam kita, bagaimana kasih itu bisa makin bergelora di dalam kita, caranya adalah praktek kasih. Coba katakan di sebelahmu, praktek kasih. Haleluya, haleluya. Ya, karena banyak orang Kristen belum tahu rahasianya. Dia bingung, bagaimana ya mengasihi? Saya nggak bisa mengasihi. Sebetulnya dia akan makin bisa mengasihi kalau dia mau komitmen dan mulai melangkah praktekkan kasih itu. Haleluya. Lalu kemudian yang keempat, saudara, arus kuasa dari kasih itu atau kekuatan kasih itu, karena kasih itu kan ada kuasa di dalamnya. Itu bisa diaktifkan, baru bisa dilepaskan, baru bisa diberdayakan kalau kita praktek. Mari kita lihat apa saja yang bisa diaktifkan oleh praktek kasih. Yang pertama, kasih yang diberdayakan itu akan mengaktifkan kuasa untuk melenyapkan ketakutan. Hari-hari ini banyak orang hidup dalam ketakutan, khawatir. Ini bagaimana? Saudara, kita sudah belajar bahwa kasih itu petunjuk yang paling akurat. Ketika saya diminta melayani di sini, yang pertama saya periksa, saya punya kasih apa enggak? Saya terbeban apa tidak? Saya punya belas kasihan untuk jiwa-jiwa di sini atau tidak? Lalu saya mulai, ketika saya berada di sini di awal-awal, saudara yang pernah mengikuti saya, mengikuti kami, begitu banyak kelompok-kelompok yang dibuka, bahkan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Karena apa? Karena dorongan kasih. Jadi saya tahu saya dipanggil Tuhan di sini. Saya melihat banyak jiwa yang harus dilayani. Saya mengasihi mereka. Jadi panduan kita yang paling akurat kasih. Haleluya. Bukan kepentingan, bukan kepentingan diri kita maksudnya, bukan. Tetapi adakah dorongan-dorongan kasih ilahi itu yang menggerakkan kita? Kalau kita lihat, saudara, 1 Yohanes 4:18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Dengar baik-baik. Jadi kalau kita masih sering dihinggapi ketakutan, kekhawatiran, caranya bukan menengking dalam nama Yesus, so ketakutan pergi. Yang pertama-tama harus dibenahi adalah kualitas kasih kita. Karena Alkitab berkata, kalau kasih kita sempurna, pasti ketakutan-ketakutan itu diberantas habis, dilenyapkan. Kalau masih ada ketakutan, belum sempurna dalam kasih. Nah, untuk bisa sempurna dalam kasih, kita harus apa? Katakan bersama, untuk bisa kasih kita tumbuh sempurna, kita harus apa? Praktekkan kasih. Itu jawaban. Selama ini kita berpikir ketakutan itu harus diusir. Berapa banyak orang Kristen, dengar baik-baik, berapa banyak orang Kristen yang pemahaman firman-Nya itu luas sekali, wawasannya luas sekali. Tetapi masih perlu minta nasihat, konseling karena hidup dalam ketakutan. Artinya begini, ada kalanya nasihat pun tidak mempan.
Konseling pun belum mempan. Orang sudah dikonseling, dikasih motivasi, dikasih firman, jangan takut, Tuhan beserta. Tetap pulang juga ketakutan. Kami juga sedang melayani orang-orang yang hidup dalam ketakutan. Bahkan ingin bunuh diri. Dan itu juga orang yang melayani Tuhan. Ketakutan itu bisa hinggap, bisa menyerang siapa saja. Siapapun orang. Pelayan Tuhan itu enggak kebal. Kurang apa? Coba saudara pikirkan. Kurang apa? Kurang firman apa? Seorang hamba Tuhan bisa ketakutan. Artinya apa? Sekali lagi. Kalau cuma hafal firman, kalau cuma menguasai firman, kalau cuma konsumsi banyak firman, itu belum cukup untuk menghilangkan ketakutan. Kecuali kita hidup di dalam kasih yang makin hari makin sempurna. Kenapa? Karena kasih itu mendekatkan kita pertama-tama dengan Tuhan. Amin. Katakan bersama, kasih itu mendekatkan kita dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, emang apa yang harus ditakuti? Kenapa kita sulit untuk mendekat dengan Tuhan? Gak enak, gak nyaman, doa 10 menit sudah ngantuk, apalagi setengah jam makin ngantuk, ya 34 jam ngorok di hadirat Tuhan. Kenapa? Karena gak jatuh cinta sama Tuhan. Saya mau beritahu ya, yang akan atau yang mampu mengubah seseorang, itu nasihat belum tentu. Ada seorang hamba Tuhan yang memikul beban berat tentang anaknya. Masih usia 14 tahun sudah jualan obat-obat terlarang. Dinasihati enggak mempan. Dikasih sanksi enggak mempan. Sampai dikasih warning, Papa ini bisa hancur pelayanan. Dan kamu selama ini hidup dari kemurahan Tuhan. Kalau pelayanan hancur bagaimana? Enggak menggubris Tuhan. Satu waktu saudara, tanpa dia tahu, dia diajak teman-temannya. Walaupun jauh saudara, terbang pakai pesawat, menghadiri sebuah konferensi youth. Ternyata ribuan orang, dan itu konferensi pertemuan yang memang dipersiapkan. Saudara, pada waktu anak ini ada di sana, hari pertama, tiba-tiba panitia menelepon orang tuanya, pertama ibunya. Ditelepon. Lalu kemudian, entah apa yang mereka katakan, tiba-tiba ini ibu telepon suaminya yang hamba Tuhan itu. Lalu kemudian, nama anak itu Acat. Tiba-tiba ditelepon, ibunya cuma bisa bilang, Acat. Jadi bapaknya berpikir, aduh, langsung ada semacam penyakit jantung, saudara, yang bukan penyakit jantung yang permanen, itu dari kondisi jantung, mana orang kalau kena berita shock bisa semaput, ya, itu ada. Jadi langsung jantungnya nggak berakurat. Setelah istrinya bisa menenangkan diri, istrinya mengatakan, panitia melaporkan anak kita sepanjang hari nangis terus. Gak berhenti. Itu baru hari pertama. Apa rahasianya, saudara? Ternyata ketika dia berada di acara itu, dia sudah gak bisa perhatikan lagi semua khotbah-khotbah. Yang dia rasakan itu adalah perjumpaan dengan Tuhan yang begitu mengasihi dia. Dia merasa Tuhan memeluknya. Tiba-tiba dia merasa dirinya begitu berdosa. Jadi apa yang mengubah dia? Hari kedua dan seterusnya dia pulang. Akhirnya dia menjadi salah satu staf di gereja yang cukup besar. Apa yang mengubah? Yang mengubah anak ini bukan khotbah lagi. Bukan berarti khotbah nggak penting, saudara.
Maksudnya kalau cuma khotbah tanpa kasih, sia-sia. Yang mengubah Anda ini adalah perjumpaan dengan kasih Tuhan. Dan dia jatuh cinta dengan Tuhan. Dia komitmen, saya harus berubah. Tanpa perjumpaan dengan Tuhan, tanpa menjumpai Allah yang mengasihi, tanpa mengalami kasih Tuhan, tidak akan ada perubahan. Khotbah saya yang menggelegar tidak akan bisa mengubah saudara. Ya begitu-begitu saja. Jadi kalau saudara cuma mau cari khotbah yang indah, yang bagus, pengkhotbah yang hebat, gak cukup. Kalau saudara mau berubah, berjumpalah dengan Tuhan yang begitu mengasihi. Tuhan mengasihi. Ada di antara kita yang kepingin hidupnya berubah. Kalau hanya usahamu sendiri, kalau hanya karena ketakutan yang mendorong, aduh saya takut nanti hidup saya ke depan bagaimana, tidak akan berubah. Tapi dengarkan saya, Allah itu Bapa yang mengasihi engkau. Jumpailah dia, ketemu dengan Tuhan, dan alami kasihnya. Hiduplah di dalam kasihnya, baru akan terjadi perubahan. Katakan haleluya. Angkat tanganmu, haleluya. Haleluya, haleluya. Itu rahasia. Yang sudah capek, bergumul, ingin menghilangkan kebiasaan buruk, tapi nggak bisa-bisa, jumpai Tuhan. Hanya kasih Tuhan yang bisa. Tanpa kasih Tuhan, tanpa perjumpaan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak akan ada perubahan. Teruslah jumpai Tuhan, pasti terjadi perubahan. Haleluya. Yang kedua kita lihat kuasa dari kasih yang diberdayakan. Kasih yang diberdayakan mengaktifkan kuasa untuk bertumbuh secara rohani. Artinya begini, ibadah-ibadah ritual seperti ini, bahkan sekalipun saudara melayani, kalau tidak hidup dalam kasih, sebenarnya saudara belum bertumbuh. Coba lihat Efesus 4 ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Di mana kita bertumbuh? Di dalam kasih. Amin. Kasih itu lahan. Kasih itu juga kuasa untuk membuat kita terus bertumbuh. Kasih seperti pupuk yang membuat kehidupan rohani kita subur dan produktif. Jadi kalau saudara tanpa kasih, sebenarnya tidak ada pertumbuhan. Pertumbuhan dalam ketaatan itu tidak lain adalah pertumbuhan di dalam kasih. Amin. Yang ketiga, Efesus 4 ayat 16, kasih yang diberdayakan mengaktifkan kuasa untuk mempersatukan. Lihat Efesus 4 ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi, tersusun dan diikat menjadi satu. Itu lanjutan dari ayat 16. Ya, kalau kita di dalam kasih, kita bertumbuh, maka kita akan sampai ke ayat 16. Ya, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Gimana kita bisa dibangun dalam kasih? Bagaimana kita bisa menjadi sempurna, bagaimana kita bisa menjadi satu, bagaimana kita bisa saling melayani kasih. Kenapa seringkali kita kalau lihat seseorang, sengitnya bukan main. Padahal orang itu harusnya kita layani. Karena kita belum tahu rahasia kasih. Saudara, kalau kita memilih-milih yang harus kita layani hanyalah orang Kristen yang baik-baik saja. Hanyalah orang Kristen saudara seiman lagi kita pilih-pilih yang apian. Orang Kristen
Oh, yang karakternya ya seperti Kristus itu sudah tidak perlu dilayani. Kita itu melayani seperti dokter. Dokter itu hanya diperlukan oleh orang yang sakit. Amin. Kalau dokter milih-milih, yang saya mau rawat cuma orang yang sehat, ngapain rawat orang yang sehat? Yang dia harus cari adalah orang yang sakit. Kalau ada orang sakit datang di tempat praktek dokter, oh dia senang sekali. Kalau orang Kristen menemukan orang atau saudara seiman yang buruk kelakuannya, oh dia senang sekali karena inilah lahan pelayanan kasih saya. Haleluya. Kayaknya kok berat ya. Kenapa? Karena kita belum tahu. Jadi kalau sikap kita di dalam gereja antara satu dengan yang lain ada ketidaksukaan, ada yang nggak beres dengan kekristenan. Kita harus belajar melepaskan kasih. Kalau kita punya kasih, saudara, kita sulit untuk tidak berbuat baik, sulit untuk tidak melayani sesama kita. Apalagi saudara saya, sulit, nggak bisa ditahan. Itu sudah naluri orang Kristen yang lahir baru. Coba katakan naluri. Itu asli milik seorang yang lahir baru. Jadi kalau lihat ada orang yang karakternya rusak sekali. Itu yang terjadi adalah belas kasihan. Yang keluar belas kasihan. Ada rasa kasih. Kalau sudah ada rasa kasihan, kita sudah belajar Tuhan Yesus saja digerakkan oleh belas kasihan, lalu dia melayani, menyembuhkan orang-orang. Kalau kita sudah, hati saya kok jadi teriris-iris melihat. Walaupun mungkin dia maki-maki kita. Orang Kristen sejati itu, orang Kristen yang sudah ngerti rahasia kasih. Malah air matanya bisa netes, kok saudaraku ini kok bisa seperti ini. Penyakit rohani apa? Kalau hati kita sudah penuh belas kasihan, sebentar lagi Tuhan akan pakai kita untuk melayani Dia. Haleluya. Haleluya. Coba bilang kiri kanan, aku paham sekarang. Bilang ternyata ada yang salah selama ini dalam kekristenanku. Kenapa aku suka sengit, benci, ya, jaga jarak dengan orang-orang yang harusnya malah kita bangun hubungan buat melayani, malah kita jaga jarak. Haleluya. Katakan yang diberkati Tuhan, katakan saya diberkati dengan firman Tuhan ini. Haleluya. Kolose 3 ayat 14 berkata tadi, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai apa? Pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Haleluya. Jadi lihat saudara, kasih itu punya kuasa mengikat bahkan menyempurnakan. Dalam rumah tangga, ya, kasih itu menyempurnakan. Kasih suami menyempurnakan istri, kasih istri menyempurnakan suami. Yang pertama memang kasih itu gak pernah melihat kekurangan sebagai masalah. Orang yang lagi jatuh cinta, walaupun dibilang, pacarmu itu jelek loh, gak peduli. Yang dia lihat tuh, yang dia omongkan, api etok. Benar apa enggak? Benar? Ya. Wong tali sepatu saja bisa rasa sarimi. Orang kalau lagi jatuh cinta.
digigit-gigit. Malah yang lebih jorok lagi ada yang bilang, tembelek saja bisa kelihatan coklat. Kalau lagi jatuh cinta. Haleluya. Coba bilang begini, kita harus jatuh cinta dengan Tuhan. Itu. Ya. Jadi menyempurnakan, saling menyempurnakan dengan kasih. Maksudnya begini, kalau kita tidak mau mempraktekkan kasih kepada orang yang jelek, dia akan terus-menerus jelek terhadap. Kalau kita nggak mau melayani dia dengan kasih, dia akan terus menyakiti kita. Jadi kalau kita ingin dia nggak ganggu, kita terus praktekkan kasih sama dia. Haleluya. Kasih itu kan kacamata. Amin. Haleluya. Kasih itu juga tempered glass, coba katakan tempered glass. Tempered glass itu yang dilapisi di HP-mu. Ya, supaya kalau jatuh yang pecah cuma tempered glass. Ya. Jadi kalau hati kita ada kasih, walaupun digores-gores itu enggak kena. Kenanya itu cuma tempered glass-nya saja. Haleluya. Maksudnya enggak gampang terluka. Oh, haleluya. Kasih itu ajaib luar biasa. Ya, ada orang sampai dibilang, gila lo. Kamu udah dilukai berulang kali, kok masih tetap mengasihi. Orang yang dimaksud juga berkata, aku juga bingung kok. Kenapa aku seperti ini? Tapi aku nggak bisa kalau nggak mengasihi. Itu luar biasa. Haleluya. Yang keempat kita lihat, kasih yang diberdayakan itu mengaktifkan seluruh karakter dari kasih ilahi. Itu kita sudah bahas, saudara. Dalam 1 Korintus 13 ayat 48 itu semua karakter kasih. Itu tanpa kasih semua orang akan bilang, oh nonsen. Omong kosong. Mustahil. Coba baca saudara. Ini mustahil. Murah hati. Sudah murah hati, tidak cemburu. Apalagi tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Lalu kemudian tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, dan seterusnya. Wah, ini susah. Tapi kalau kita punya kasih, kuasa kasih ini yang akan memberdayakan, mengaktifkan karakter ini. Jadi jangan diusahakan dengan kekuatan sendiri. Urus dulu kasih. Kalau hatimu sudah penuh dengan kasih, ini akan jadi gampang. Amin. Yang kelima, saudara, kasih yang diberdayakan mengaktifkan kuasa untuk menjadikan ketaatan kepada firman Tuhan sebagai respon otomatis. Coba katakan bersama, respon otomatis. Nah, ini Roma 13 ayat 9-10 yang saya maksud tadi. Seluruh firman Tuhan sudah tersimpul dalam praktek kasih. Roma 13 ayat 9-10. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain. Coba katakan firman lain manapun juga. Hati semuanya ya. Sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Haleluya. Artinya begini, nggak usah hafal dulu seluruh Alkitab. Nggak usah hafal semua perintah Tuhan. Yang penting kau mulai belajar mengasihi. Tahu-tahu tanpa belajar sudah praktek firman. Amin. Itu kuncinya soalnya. Kesimpulannya soalnya di situ. Jadi kalau kita ngerti, oh ternyata semua praktek firman cuma masalah mengasihi. Ya. Kita sudah belajar, saudara. Orang kalau cinta banget, itu sampai rela berkorban. Bahkan ada yang sampai berkorban nyawa. Contohnya Yesus. Saking cintanya, rela berkorban. Apalagi cuma praktek firman yang tanpa korban. Sedangkan praktek firman pakai korban,
Bisa. Karena kasih. Amin. Yang kedua kita lihat dari kasih yang menghasilkan respon otomatis. Lihat, ketaatan sebagai respon otomatis dari kasih adalah janji Tuhan. Coba katakan bersama, janji Tuhan. Itu artinya kalau Tuhan janji itu berarti pasti. Ya, Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi ada perintah, ada kunci. Maksudnya begini, Tuhan janji begini. Asal kamu punya kasih, kamu pasti bisa. Benar Tuhan, benar. Di sini bukan begini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu seharusnya enggak perlu diharuskan. Itu janjinya begini. Asal kamu punya kasih, kamu pasti bisa mengasihi. Haleluya. Kalau kamu mendekati api, kamu pasti kepanasan. Itu pasti. Haleluya. Amin. Ini janji Tuhan. Artinya begini, Tuhan nggak bikin kita sulit seharusnya. Lalu Markus 4 ayat 28. Ini respon otomatis gambarannya ya. Gambarannya saya bukakan. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Coba katakan dengan sendirinya. Itu yang dimaksud respon otomatis. Artinya apa? Apapun yang terjadi kepada kita, yang berespon itu kasih. Mau dijelekin orang, yang keluar tetap kasih. Mau dicurangi orang, tetap hati kita mengasihi. Dan kalau kita dipenuhi kasih ilahi, jangankan orang lain, diri kita sendiri nggak bisa menghalangi kita untuk mengasihi. Karena sudah otomatis. Haleluya. Contoh, Kisah Para Rasul 12 ayat 10. Ini ada otomatis di sini. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Nah ini otomatis. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Otomatis kalau saudara pergi ke gedung-gedung tertentu, saudara nggak perlu dorong, nggak perlu pakai tenaga. Masih di depan pintu, pintunya sudah geser. Itu otomatis. Nah, kasih itu juga membuat kekristenan kita itu jadi otomatis. Jadi begitu kita diperhadapkan sesuatu, langsung buka. Otomatis kasih. Praktek firman jadi otomatis. Jadi kalau kita masih harus berjuang luar biasa, sampai kita hitung, awas lu, aku sudah mengampuni kamu 2 kali. Kalau sampai peng telu, ruwes, blender situ. Itu artinya praktek firman kita, praktek mengampuni itu bukan kasih. Kita akan capek deh. Manual semua, tapi kalau kita ada kasih, terjadi dengan sendirinya. Amin. Haleluya. Ya, terjadi dengan sendirinya. Kalau saudara baca, saudara periksa tentang perumpamaan penabur itu, ya kaitannya dengan Markus 4 ayat 28. Malah orang itu tidur, dalam keadaan tidurnya tumbuh. Ya. Yang keempat, dalam 1 Yohanes 5 ayat 3, oleh sebab itu praktek firman tidak berat. Itu aslinya. Coba katakan bersama, praktek firman tidak berat. Ya. Rahasianya apa? Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya itu tidak berat. Bilang lagi kiri kanan, firman Tuhan itu tidak berat. Haleluya. Haleluya, asal tahu kuncinya. Ya. Dulu saya masih kecil, saudara, di kampung halaman kami kan agak gunung. Kalau musim panas, aduh,
airnya bisa kering dan ambil airnya jauh. Nah, caranya kami ambil air pada zaman itu belum ada galon, belum ada macam-macam untuk ambil air. Jadi pakai bambu ruas-ruasnya dibuka lalu dipikul. Nah, karena jauh, saudara, ini sakit. Jadi kalau nggak berhenti, sering berhenti, sakit. Nah, supaya saya cukup kuat dan bisa lebih jauh, harus pakai alas kain yang tebel supaya nggak langsung, jadi terasa lebih enak. Nah, begitu juga kalau praktek firman, ada alasnya, amin, amin, supaya enteng. Yang berikut, kita mau cepat. Yang keenam, kasih yang diberdayakan mengaktifkan kuasa untuk menjadikan kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Coba lihat, saya baru ketemu tadi pagi ayat 37 dari Roma 8 itu, kaitannya ternyata dengan kasih. Seringkali kita cuma baca ayat 37, kita lebih dari pemenang. Nah, tapi konteksnya kasih. Coba kita baca bersama, 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab itu aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi alasannya kita lebih dari pemenang dalam semuanya itu adalah kasih. Amin. Kita sudah belajar, atau kita juga sering dengar, atau kita juga sudah melakukan yang disebut peperangan rohani. Semua strategi peperangan rohani saya sudah belajar. Lalu kemudian kita praktek peperangan rohani. Kalah juga, ada banyak yang kalah. Karena ternyata untuk bisa menjadi lebih dari pemenang, itu kasih. Haleluya. Haleluya. Karena Tuhan mengasihi kita dan kita mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu, siapa yang mau pisahkan saya dari kasih? Sama seperti seorang anak muda, walaupun sudah dihukum orang tuanya, walaupun orang tuanya bilang, kalau kamu menikah sama dia, nggak akan ada warisan, mau tetap menikah, dipukul tetap saja, karena dia nggak mau dipisahkan dari cinta pacar. Orang Kristen yang sudah menikmati kasih Tuhan dan dia mengasihi Tuhan, sudah saling jatuh cinta, tidak ada yang bisa lagi pengaruhi. Haleluya, haleluya. Ayat yang terakhir kita lihat dalam Kidung Agung pasal 8 ayat 6 dan 7. Ya. Jadi mau aniaya, mau apa, makanya orang Kristen kalau nggak punya kasih, begitu berhadapan, jangankan aniaya, menghadapi masalah kecil saja bisa meninggalkan Tuhan. Ya, bisa dikecewakan oleh orang Kristen yang mungkin dia anggap lebih rohani. Ya ampun, saya anggap dia lebih dewasa rohani, kok bisa ngecewain saya? Mundur dari Tuhan. Ya, kalau nggak punya kasih, kalau nggak betul-betul cinta Tuhan, aduh, kita nggak bisa bertahan. Yang bisa bikin kita bertahan, itu kalau kita mengasihi. Makanya yang harus diperiksa-periksa di hati kita itu adalah kasih. Tuhan itu ngejar orang yang mengasihi. Haleluya. Dalam Kidung Agung 8 ayat 6 sampai 7 berkata, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu.
Taruhlah Tuhan dalam hatimu seperti meterai. Amin. Seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut. Orang kalau udah mati itu, siapa yang bisa hidupkan? Kalau Tuhan hidupkan bisa. Tapi kalau Tuhan gak hidupkan, siapa yang bisa membatalkan kematian? Kekuatan dari kematian itu permanen. Hanya dalam keadaan tertentu baru Tuhan hidupkan. Tapi kalau kuasa maut sudah menangkap seseorang, siapa yang bisa? Ya. Begitu juga kasih orang kalau sudah dihinggapi kasih, kekuatan itu kayak maut. Dia nggak takut mati. Terus kita lihat. Kegairahannya gigih seperti dunia orang mati. Kalau sudah pergi kubur, saudara bongkar-bongkar, maki-maki, seteriak-teriak, dia tetap nggak akan melepaskan orang yang sudah dikubur. Gigih. Makanya orang Kristen yang memiliki kasih, itu kelihatan. Kalau sudah bicara pelayanan, bergairah sekali. Dia senang, antusias. Kalau bilang ada persekutuan, gairah rohaninya luar biasa. Itu kuncinya dikasih. Ada tantangan, ada langat yang coba menggagalkan, dia punya kegigihan. Enggak, saya tetap harus maju. Itu orang yang punya kasih. Jadi kunci untuk memiliki kegairahan rohani adalah kasih. Orang hidup tanpa gairah apa-apa lagi, itu perlahan-lahan sedang mati. Tak punya semangat. Lalu dikatakan apa lagi? Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api itu. Makanya orang yang mengasihi api rohaninya itu bahkan bisa menular ke orang lain. Orang yang sudah mulai patah semangat, ketemu satu orang saja yang bersemangat masih bisa ketularan. Amin. Apalagi ketemu 2 orang. Ketemu 3 orang dalam satu, bisa bangkit semangat. Karena apa? Api itu menular. Semangat itu menular. Sebaliknya ketakutan juga menular. Coba ada orang yang sebenarnya bukan penakut. Tapi begitu ada orang lari-lari ketakutan, ada binatang buas, itu langsung walaupun nggak ada, dia ketularan takut. Ya. Semangat itu juga menular. Air yang banyak tak dapat memadamkan kasih atau cinta. Ya, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun dia pasti akan dihina. Haleluya. Haleluya. Siapa yang diberkati lewat firman Tuhan ini? Jadi, kejarlah kasih dan praktekkanlah kasih. Siapa yang komitmen untuk melakukan? Kapan akan mulai praktek? Mari yang main musik maju. Kapan akan praktek? Mulai sekarang.